Seperti kata Calvin tempo hari, pagi ini dirinya dan Santi sudah berada di dalam pesawat jet pribadinya. 2 hari kemarin mereka berdua isi dengan jalan-jalan, berburu oleh-oleh, makan malam romantis di restoran mewah, dan satu lagi tentunya yang tak terlupakan, aktivitas PNAS di RANJG. Apalagi Calvin yang semalam melakukannya sehingga menjelang pagi. Sungguh membuat Santi begitu lelah. Sendi-sendi di tubuhnya terasa mau copot semuanya. Istirahat di kamar saja ya sayang. Nanti aku bangunin kalau sudah mau sampai. Ujar Calvin saat pesawat sudah lepas sandas. Santi hanya mampu menganggukkan kepalanya saja. Sebab selain telah pasalnya, wanita itu juga sangat mengantuk. Matanya sudah terasa begitu sangat lengket dan tak sanggup lagi untuk terbuka lebar. Kasihan juga rasanya jika melihat sang istri seperti ini. Tapi ya, mau bagaimana lagi? HXXTE-nya selalu naik kala melihat kemolekan TBH wanita cantik yang sudah resmi menjadi istrinya itu. Calvin membompong tubuh Santi ala bridal style dan melangkah ke kamar. Keduanya istirahat di sana sampai sang pramugari memberitahu jika pesawat akan landing. Lumayanlah, selama kurang lebih 1,5 jam mereka bisa beristirahat, terutama Santi. Saat baru turun, Calvin sudah disambut oleh supir pribadinya. Pria itu sengaja tak memberitahu keluarganya jika akan pulang pagi hari. Dia ingin Santi bisa beristirahat lagi nanti di rumah. Karena kalau sampai tahu, sudah bisa dipastikan mamanya akan dengan heboh meminta mereka untuk pulang ke sana atau kalau nggak langsung bertandang ke kediaman mereka. Sehingga tak mungkin Santi bisa beristirahat. Santi tidur di kekapan sang suami hingga sore hari. Nyenyak sekali rasanya, bahkan lelah tubuhnya pun sudah merasa membaik. Kini keduanya bersiap untuk pergi ke kediaman utama keluarga Andero. Tadi Calvin juga sudah mengabari Daniel agar mengajak istrinya berkumpul di sana. "Sudah siapa sayang?" tanya Calvin, yang baru saja masuk ke kamar setelah dari balkon menerima telepon dari Nick. Sahut Santi. Wanita itu ingin meraih beberapa paper bag yang berisi oleh-oleh untuk keluarga Andero. Namun gerakannya kalah cepat dari Calvin. "Biar aku saja yang bawa," ujar Calvin. "Sini, bagi Calvin. Itu banyak loh," kata Santi. "Nggak apa-apa sayang. Bahkan sambil menggendongmu pun suamimu ini masih sanggup," sahut Calvin. "Terima kasih sayang," ucap Santi yang langsung melingkarkan tangannya di pinggang sang suami. "Apa? Aku nggak dengar," kata Calvin. "Bisa ulangi lagi sayang," pintanya. "Terima kasih," kata Santi. Bukan, bukan yang itu, tapi kata setelahnya. Pinta Calvin lagi. Sayang," kata Santi. "Terima kasih sayang," ulangnya. "Sama-sama sayang," sahut Calvin yang kemudian melabuhkan satu kecupan di puncak kepala sang istri. Mendengar Santi memanggilnya dengan kata sayang, membuat pria itu tak hentinya tersenyum karena terlalu bahagianya. Keadaan jalan raya yang cukup lengang membuat mobil yang membawa Santi serta Calvin lebih cepat sampai. Begitu memasuki gerbang, sudah terlihat mobil milik Daniel yang terparkir di carport, yang menandakan adik laki-laki dari Calvin itu sudah sampai duluan. Semua orang yang berada di ruang keluarga dengan asik mengobrol langsung berhenti dan mengalihkan perhatian mereka saat mendengar suara Santi yang menyapa. Menyelami dengan tajam kedua orang tua Calvin dengan tak lupa mengencem punggung tangan mereka. "Kakak ipar, sini," panggil Reta dengan menepuk tempat kosong di sebelahnya. Gak boleh. Kakak ipar harus duduk di samping aku," kata Dena yang tak mau kalah. Calvin yang merasa kesal dengan adik serta adik iparnya itu memilih untuk langsung menggandeng tangan Santi dan mengajaknya duduk di sofa yang berbeda. "Kak Santi duduk sama kakak," ucap Calvin.
Sontak saja Reta dan Dena langsung mengerucut bibir mereka karena kakak iparnya lagi-lagi dimonopoli oleh suaminya. Kakak kan sudah setiap hari sama Kak Santi, kata Dena. Iya benar, sahut Reta. Namun Calvin sama sekali tak memperdulikan hal itu. Mam, ini oleh-oleh untuk Mama, Papa, Reta, Daniel, dan juga Dena, kata Santi membagikan paper bag yang tadi dibawa. Sayang, kok malah repot-repot sih? Terima kasih ya, ucap Mama Lira yang disusul dengan Papa Delro serta yang lainnya mengucapkan hal yang sama. Kak, nginep sini ya. Nanti kita nonton drakor bertiga. Aku punya film baru, kata Dena yang membuat Calvin langsung menyorotnya tajam. Enggak, kita pulang, sahut Calvin. Enak aja istri aku mau diajak buat nonton drakor, sungut Calvin. Benar, aku juga gak setuju, sambung Daniel. Kalian berdua sama-sama pelit, kata Dena. Mam, rajuknya pada sang mama yang duduk di sebelahnya. Dena, Kak Santi dan Kak Reta kan besok harus kerja. Dan terlebih Kak Santi yang baru tiba, jadi butuh waktu buat istirahat, kata Mama Lira dengan lembut memberikan pengertian pada putri bungsunya. Gimana kalau besok kamu datang ke toko kakak aja, kata Santi memberikan penawaran. Nanti kamu bisa belajar bikin kue di sana, sambungnya. Iya kak, aku mau, sahut Dena dengan begitu antusias saat tergiur oleh ucapan Santi. Asik ngobrol sana sini hingga tak terasa waktu sudah cukup larut malam. Memburu Calvin mengajak Santi untuk pulang ke kediaman mereka. Sayang, kita pulang ya, kata Calvin yang diangguki oleh Santi. Mama, Papa, aku sama Santi pamit ya. Pamit Calvin pada kedua orang tuanya. Begitu Calvin berpamitan, Daniel dan Reta pun melakukan hal yang sama hingga di sana hanya menyisakan Mama Lira, Papa Delro juga Dena. Pagi ini Santi sama sekali tak menyiapkan sarapan untuk dirinya dan sang suami, sebab Calvin sama sekali tak melepaskannya. Mas, panggil Santi yang membuat Calvin langsung menatapnya. Gak apa-apa kan? Kalau aku panggil suamiku ini dengan panggilan Mas, tanya Santi. Iya, gak apa-apa. Aku suka, sahut Calvin. Mas, aku mau tanya. Boleh? Tanyanya. Tentu saja sayang, kamu mau tanya apa? Tanya Calvin yang sudah menghentikan aktivitas sarapannya dan beralih menatap Santi. Daniel dan Reta itu sudah menikah berapa lama sih? Tanya Santi yang begitu penasaran. Sekitar 1,5 tahun yang lalu, jawab Calvin. Tapi maaf loh mas, ini sebelumnya. Apa mereka menunda untuk memiliki momongan? Tanyanya lagi. Karena Santi begitu penasaran. Jika mereka sudah menikah sekian lama, maka tak menutup kemungkinan mereka sudah memiliki momongan saat ini. Mereka sempat akan memiliki momongan, namun saat itu Reta mengalami keguguran, jawab Calvin. Maka dari itu mama ataupun papa tak pernah membahas tentang cucu saat mereka ada. Takut mereka sedih. Sambungnya lagi yang membuat Santi menganggukkan kepalanya, tanda mengerti. Mama Lira pernah suatu ketika membicarakan tentang tingkah pola lucu-lucu dari salah satu temannya yang diajak pergi arisan. Namun Mama Lira langsung mengganti topik pembicaraan begitu saja saat melihat Reta berjalan mendekat ke arah mereka berdua. Ternyata ini alasannya. Nanti aku jemput, kata Calvin saat mengantar Santi berangkat ke tokonya. Iya, jawab Santi. Iya apa? Goda pria itu. Iya mas sayang, kata Santi. Good, istri pintar. Puji Calvin dengan tangan terulur mengacak-acak rambut wanitanya. Jadi berantakan kan? Sungut Santi dengan beibera yang memberengut. Sini aku rapuin, kata Calvin. Gak usah, ini sudah mas,
Sahut Santi yang membuat tangan Calvin yang sudah terlalu ditarik kembali. Aku turun ya, pamit Santi. Sahut Calvin. Santi langsung menyambar tangan prianya dengan tak lupa mencem punggung tangan suaminya. Namun saat wanita itu akan beranjak, tangannya tetap ditahan oleh Calvin. Mas, liris Santi menatap suaminya penuh harap. Kasih vitamin dulu sayang, kata Calvin dengan tatapan penuh harap. Pria itu menunjuk pipinya sendiri membuat Santi menghela nafasnya. Dan tak mau dia pun menurutinya. Karena dia betapa keras kepalanya sang suami. Jika tak dituruti, pasti kunci pintu mobil tak akan dibuka. Namun ibarat kata dikasih hati minta jantung. Setelah mendapatkan CIM-an di kedua PIP-nya, pria itu malah kembali meminta sang istri men-CM BBR-nya. Mengambil keberuntungan dalam setiap kesempatan. Saat BBR Santi sudah menempel di BBR-nya. Salah satu tangan Calvin malah menengkak tengkuk wanita itu guna memperdalam CAMAN. Mereka ditambah lagi dengan salah satu tangannya yang sudah ber-GLRY ke sana kemari. Me-NTUH apa yang bisa di-NTU. Me-RMAS apa yang bisa di-RMAS. Hingga suara luput keluar dari bibir manis Santi. Ini enggak boleh. Gumam Santi disecuil kesadaran dalam hasratnya yang kian bergelora. Calvin liris Santi saat tautan mereka terlepas. Iya sayang, sahut Calvin yang tak kalah lembut dengan BBR, yang hanya berjarak beberapa centi saja. Saking dekatnya. Hidungnya dan hidung Santi pun sama-sama saling ber-SNTUHN. Aku harus masuk mas. Dan kamu juga harus ke kantor, kata Santi di tengah nafasnya yang masih tersengal-sengal. Aku bosnya sayang, kalau kamu lupa, sahut kedua itu yang kini tangannya sudah mengelus PIP Santi. Iya, tapi aku belum sempat. Santi menyelesaikan ucapannya. Lagi dan lagi Calvin dengan seenaknya meerang BBR Santi kembali. Rasanya tak pernah ada bosannya. Bahkan semakin membuatnya keetgehaan. Untuk saja, lipstik yang digunakan Santi adalah lipstik yang waterproof. Kalau tidak dapat dipastikan, pasti lipstik itu sudah tak berbentuk. Belepotan kemana-mana dan tentunya juga menempel di BBR Calvin juga. Terima kasih vitaminnya sayang, ucap Calvin dengan senyum manisnya sebelum Santi benar-benar keluar dari dalam mobil. Kirain tadi siapa yang ada di mobil mewah itu. Nggak tahunya Mbak Santi, kata Denny setelah Santi menyapa para pegawainya. Habisnya mobil yang dipakai beda-beda sih, jadi nggak tahu. Sambungnya lagi. Mbak, sebenarnya mobil Tuan Calvin itu berapa sih? Tanya Ana penasaran karena seperti kata Denny tadi. Beberapa kali Santi diantar menggunakan mobil yang berbeda oleh suaminya. Aku juga nggak tahu An. Soalnya nggak pernah lihat di garasinya juga. Jawab Santi apa adanya. Sudah ya, aku ke atas dulu, kata Santi yang langsung melangkah naik ke lantai atas, di mana ruangannya berada. Sedangkan di perusahaan Andero, baru juga datang, tapi Calvin sudah harus menghadapi berkas-berkas yang lumayan menumpuk di meja kerjanya. Pria itu hanya bisa menghela nafasnya dan mau tak mau harus segera memeriksanya satu persatu agar semuanya cepat selesai. Dia yang dulunya seorang workaholic, kini rasanya ingin segera cepat-cepat untuk pulang dan bertemu sang istri. Padahal baru pagi berpisah dan sore hari sudah bertemu kembali, tapi entah rasanya begitu sangat rindu, bagaikan tak bertemu selama berbulan-bulan saja. Lebay memang pengantin baru yang satu ini. Tok, tok, tok. Masuk, seru Calvin saat mendengar pintu ruangannya diketuk dari luar. Ceklek. Permisi Tuan Muda. Saya hanya ingin menginformasikan jika nanti kita ada pertemuan dengan Tuan Kaito dari Inggris.
di resto Andore Hotel yang ada di Jalan XX saat jam makan siang. Kata Nico memberitahu. Sahut Calvin. Kalau begitu saya permisi, pamitnya. Nick, panggil Calvin saat asistennya itu akan melangkah keluar dari ruangannya. Iya, Tuan Muda. Sahutnya yang langsung berbalik menatap ke arah Calvin. Apa nggak ada yang lebih banyak lagi dari ini? Kata Calvin sambil menunjuk ke arah berkas-berkas yang ada di meja kerjanya. Mendengar pertanyaan dari Calvin membuat Nick memincingkan matanya. Sebab sebanyak apapun pekerjaan atasannya itu, pasalnya Calvin tak pernah mengeluarkan keluhan. Sementara itu saja Tuan Muda. Jawab Nico dengan tangan menggaruk-garuk kepalanya, yang padahal sama sekali tak terasa gatal. Rini semakin bahagia. Pasalnya persiapan pesta pernikahannya dengan Rifan yang akan digelar besok lusa. Semuanya sudah hampir rampung. Aku sudah tidak sabar menjadi istri dari Rifan Prayoga, kata Rini dengan bahagianya. Aku jadi penasaran bagaimana reaksinya saat melihat pesta pernikahan aku dan Rifan yang tetap menggunakan konsep yang dipilihnya dulu. Hanya beberapa bagian kecil saja yang dirubah dan dibuat lebih mewah. Kata Reni lagi. Dia anak kandung tapi tak diangkat. Sedangkan aku adalah seorang anak tiri yang dianggap melebihi anak kandung. Hahaha. Sambungnya dengan seperti tanpa DOS. Di kediaman Prayoga, Rifan yang sebentar lagi akan menikah jadi uring-uringan sendiri. Kala mengingat selama 3 hari ini tak boleh bertemu dengan sang pujaan hati. Bukan uring-uringan karena rindu, tapi lebih tepatnya karena NFSEU. Biasanya hampir setiap hari mereka bersama untuk menghabiskan waktu guna bermain game RXSG yang begitu sangat menarik di apartemen pria itu. Cekap, kenapa juga pakai acara pigi-pigitan segala? Kayak orang zaman dulu aja, sungut Rifan yang marah-marah sendiri. Ceklek. Rifan, iya ampun, kamu ini kenapa? Tanya sang ibu kala melihat Rifan yang keluar dari kamar dengan penampilan yang acak-acakan. Aku nggak apa-apa kok, Bu. Jawab Rifan dengan lesu sambil meraih gelas untuk mengisinya dengan air mineral. Kamu serius nggak apa-apa? Tanya sang ibu sekali lagi. Bukan kenapa sih, kok pakai acara pigi-pigitan segala? Tanya Rifan pada akhirnya yang membuat sang ibu malah tertawa. Walah, ini toh yang bikin kamu uring-uringan kayak gini. Kata sang ibu dengan masih cekikikan. Sabar, cuma 3 hari. Dan setelahnya kamu dan Rini akan bertemu setiap harinya. Sambung ibunya. Tak menanggapi perkataan sang ibu lagi, Rifan langsung saja melangkah untuk kembali lagi masuk ke dalam kamarnya. Jangankan untuk bertemu, telepon pun juga tak boleh. Bahkan ponselnya disita sang ayah untuk sementara.